Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Iya, Ibu informasikan bahwa hari ini yang baru masuk room ada 10. Mohon ketua kelas itu bisa menginformasikan di grup, silakan untuk segera bergabung ya. Jadi Ibu minta kalian harus belajar disiplin ya. Disiplin itu apa? Macam-macam ya, disiplin waktu, disiplin berpakaian ya. Baik, mungkin kelas ini belum membuat kesepakatan kelas ya. Artinya gini, pertemuan pertama ini pertemuan kedua, Ibu kan WA di grup menanyakan apakah sudah membuat kesepakatan kelas gitu ya. Ternyata ketua kelas japri Ibu, kesepakatan yang mana ya Bu? Baik, Ibu terangkan. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara kalian dengan guru bagaimana mengikuti pembelajaran ini. Ya, kesepakatan. Artinya kalau misalkan ada sesuatu yang kalian tidak setuju ya bilang aja tidak setuju. Ya, contoh kesepakatan kelas sebentar Ibu tunjukkan, carikan dulu ya. Contoh seperti ini, siswa wajib mengikuti pembelajaran matematika on time. Itu contoh ya, salah satu contoh itu. Kemudian bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi. Itu contohnya. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ketua kelas sudah hadir di room ini? Bu, katanya tadi saya dapat info Gali, ketua kelas nggak bisa ikut karena sakit. Oh ya, udah terima kasih. Baik, sebentar Ibu sambungkan ke WA dulu yang masih loading. Anak-anak gini, Ibu minta di kelas ini itu ada satu siswa itu penanggung jawab di pelajaran matematika. Ini mungkin di pelajaran lain tidak ada, artinya kok hanya Bu Indah? Ya, jadi Ibu minta tolong satu orang itu bertanggung jawab di pelajaran matematika. Jadi bukan ketua kelas ya, bukan hanya ketua kelas. Karena apa? Ketua kelas itu tugasnya sudah banyak. Contoh gini, yang penanggung jawab menghubungi Ibu 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum pembelajaran. Ibu mohon maaf nanti hari ini jam sekian ada jamnya Ibu, itu tugasnya ya. Kemudian menginformasikan ke teman-teman ke grup ya bahwa untuk segera masuk, atau misalkan kita kan nggak selalu tatap muka seperti ini ya, kita nggak selalu tatap muka seperti ini, artinya bisa saja nanti kita langsung ke tim ya, kelas tim seperti itu. Kalau ini namanya pembelajaran sinkron ya Mas ya. Sinkron itu apa? Guru dengan siswa itu bersama-sama masuk ya, bersama-sama masuk di satu room ya. Kita janjian, kita ketemu jam sekian di mana, seperti itu. Sedangkan pembelajaran yang asinkron itu Ibu ngupload. Kamu sebenarnya bisa belajar sewaktu-waktu ya.
Kemudian yang kedua, tadi yang penanggung jawab untuk matematika ya. Kemudian yang kedua, Ibu minta tolong satu siswa itu bertanggung jawab untuk absensi. Artinya ngecek siapa-siapa yang tidak masuk hari ini atau siapa-siapa yang tidak mengikuti pelajaran matematika. Kemudian silahkan dilaporkan. Boleh di grup, boleh japri. Nah, ini untuk penanggung jawab presensi ya, untuk penanggung presensi itu Ibu minta tolong 2 orang. Jadi kalau 1 orang barangkali terlalu berat, nanti 2 orang ya. Misalkan Mbak Siva sama Mbak Siti Uli gitu. Jadi gantian. Bisa dipahami ya? Baik, kok masih lama ya? Ya, izin membagikan konten. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatannya antara siswa dengan guru. Itu ya. Ini contoh dari kelas 11 AKL 4. Yang pertama, mulai pelajaran tepat pada waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Simak materi yang guru sampaikan, gunakan room Vicon dengan bijak, izin kepada guru, dan si absensi tadi jika berhalangan hadir. Ya, nah silakan kalian buat. Boleh kalau mau ditambahkan lagi boleh. Dan gini, Ibu itu kepengen kita belajar matematika itu dengan cara yang menyenangkan. Nanti kamu tambahkan satu lagi. Belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Artinya apa? Ibu tidak akan menuntut kalian sebetulnya ya. Ibu tidak akan menuntut kalian. Yang penting kita positive thinking aja. Kalian mengikuti pelajaran matematika itu sudah mindset kamu. Kita akan bersenang-senang nih. Kita akan ketemu dengan Bu Indah, kita akan ketemu dengan teman-teman, kita akan bersenang-senang, intinya itu ya. Kalau misalkan Ibu pada saat menjelaskan kamu kurang jelas, silakan bisa ditanyakan ya. Baik, itu contoh 11 AKL 4. Berikutnya 11 AKL 1, Ibu lihat. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 11 AKL 1 peserta didik dan guru masuk mulai. Nah, ini silakan ya. Silakan ini. AKL 3 kemarin. Nah, ini AKL 3. 1, 2, 3 siswa tidak harus hadir. Nah, ini siswa tidak harus hadir mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada kendala ya, tetapi siswa tetap mengikuti pembelajaran matematika. Artinya seperti tadi Mas siapa ya ketua kelas tidak bisa mengikuti. Bentar. Tidak bisa mengikuti ya, ya izin, tetapi kan nanti bisa mengikuti, nanti Ibu rekam, kemudian Ibu upload, seperti itu. Tidak hadir harus konfirmasi mengerjakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, jadi gini anak-anak, Ibu nanti akan memberikan tugas. Nah, tugas itu bukan semata-mata nanti untuk mendapatkan nilai ya, tetapi sebetulnya sebagai bentuk tanggung jawab kalian ya.
tanggung jawab kalian. Bagaimana kalian mengerjakan tugas ini sesuai dengan tepat waktu atau tidak. Sebetulnya yang Ibu nilai itu nanti tanggung jawab kalian, di samping nilai mengerjakannya harus betul. Karena apa? Kalau misalkan kamu mau pinter, ya mau pinter atau mau cari ilmu pengetahuan yang lain, itu sebetulnya banyak. Kamu bisa belajar sendiri di internet ya, atau di buku lewat web gitu. Tetapi kalau yang namanya karakter itu memang sudah tanggung jawab Bapak Ibu guru itu memberikan di kalian. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, bentar. Baik, Ibu akan memberikan materinya ada di PowerPoint. Nah, ya. Kita akan belajar, waktunya adalah 30 kali 3 ya, 30 kali 3 90 menit atau 1,5 jam, tetapi Ibu tidak akan menggunakan waktu 1,5 jam ini dengan vkon terus ya. Nanti ini sebentar saja, kemudian nanti kita lanjutkan di asinkron ya. Oke. Untuk materinya, yang pertama adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ya, ada yang tahu bedanya bilangan dengan angka? Ada yang tahu? Angka itu apa? Kita punya berapa angka? Kita punya berapa bilangan? Ada yang tahu? Nah, ini. Oke. Bilangan ya, kita bagi di sini kita akan mempelajari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, sedangkan untuk bilangan ya, untuk bilangan itu kita bagi mungkin pangkat. Bilangan berpangkat itu pangkat bulat positif, pangkat 0, dan bilangan negatif, dan pangkat pecahan. Kemudian untuk bentuk akar ini masuk di pangkat pecahan ini nanti sama saja dengan bentuk akar. Kemudian untuk logaritma, sifat-sifat logaritma dan menentukan logaritma. Aku nggak bisa next ya, mana? Oke, bilangan berpangkat ya itu kita namakan eksponen. Tadi di awal Ibu sudah menanyakan bilangan itu apa? Bilangan tatar tinggal ya, ada bilangan bulat, bilangan pecahan ya, bilangan bulat juga ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif ya. Nah, sedangkan angka itu apa? Angka itu ya kita punya angka itu berapa sih? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Berarti kita ada
Kita mempunyai 10 ya, 10 angka. Nah, jika angka-angka itu kita susun ya, itu menjadi sebuah bilangan. Nah, ini bilangan berpangkat. Di SMP mungkin sudah pernah kalian dapatkan, SMP bahkan SD juga sudah pernah ya. Ini dibaca A pangkat N ya, artinya A dikali dan seterusnya sampai dengan N suku ya. Di mana A ini kita sebut dengan bilangan pokok atau dasar, dan N ini disebut pangkat atau eksponen. Nah, contohnya 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Kemudian sedangkan sepertiga pangkat 3 itu sama dengan sepertiga kali sepertiga kali sepertiga, ini sebanyak N suku. Jadi sama dengan 1/27. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen, kalian bisa lihat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kemudian yang ketujuh, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Sedang yang kedelapan, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N dengan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh. Ya. Ini nanti filenya Ibu berikan ya. Baik, untuk contoh. Ibu akan membuktikan sifat yang pertama. Nah, ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N ya. Baik. Kita akan buktikan bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat, tadi apa? Tadi apa? Ada yang memperhatikan? A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat? A pangkat M plus N. Baik, A pangkat M plus N. Nah, ini ya. Ya, nah sekarang kita akan membuktikan secara menggunakan bilangan ya. Kalau misalkan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 itu kan sama dengan, nah sekarang perhatikan 5 pangkat 2 kan artinya 5 kali 5, gini ya. Kemudian kali 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sama dengan, ini kurungnya kita buka, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 dari mana? 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3. Jelas ya? Kemudian tadi sifat berikutnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan apa? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan
pangkat M kurangi Kurangi N. M. Ya, A M kurangi M. pangkat M dikurangi N. Ayo. Ibu ambil contoh 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Ya. Ini 2 pangkat 2 sama dengan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Ini kita bagi hasilnya 1, ini kita bagi hasilnya 1, berarti tinggal 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Begitu ya? Jelas ya? Oke, berikutnya. A pangkat M. A pangkat M pangkat N. Ya. Kita lanjutkan tadi sifat yang ketiga. Ini ya, kita akan buka yang ketiga. Contohnya apa nih? 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 misalkan ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya apa? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan, sedangkan 3 pangkat 2 ini kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan kurungnya kita buka semua 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat berapa? 6. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Baik, untuk yang ini yang ketiga ya. Yang keempat. Contoh 5 pangkat 2 kali 5. Maaf. Bentar. Hapus. 5 kali 3 dengan 5 kali 3 pangkat 3 itu artinya apa? 5. Ayo, Ibu dibantu. 5. 5 kali 5 kali 5. Inilah menggunakan sifat ini. 5 kali 3. Artinya loh, artinya. Artinya 5 kali 3. Tambah 5 kali 3. 5 kali 3. Kali bukan ditambah. 5 kali 3 kali 5 kali 3 sama dengan kurungnya kita buka semua, kita kumpulkan 5-nya ya, 5 kali 5 kali 5, gini kan? Kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, jadi A kali B pangkat M sama dengan
A pangkat M kali B pangkat M. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, tadi A pangkat A per B ya, A per B. 2/3 pangkat 4. Yuk, artinya apa? Artinya dulu. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ya, kurungnya kita buka semua. Berarti menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, oke, sekarang yang ke-6. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Contoh. Kita menggunakan sifat yang ke mana tadi? Nah, kita akan menggunakan sifat yang kedua nih untuk menjawab nomor 6 dan nomor 7 ya. Nomor 6 dengan nomor 7, nomor 8 juga ya. Kita akan menjawab nomor 6, A pangkat 0. Nah, perhatikan. Berapa ya? 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, masih ingat jika ya, atau kita uraikan dulu 4 pangkat 3 berarti menjadi seperti ini ya. Ini ya, 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 4 kali 4. Ini kan sama ya? Sama enggak? Sama dengan 1. Nah, sekarang ini jika menggunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua apa tadi? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Pinter. Dengan Mas siapa? Nur Ivan Endra Raffi. Mas Ivan ya. M dikurangi N. Maka ini kalau menggunakan sifat yang ini berarti menjadi berapa, Mas? 4 pangkat 3 dikurangi 3 kan? Iya. 3 kurangi 3 berapa? 0. 0. Jadi 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sekarang Ibu tanya, berapa 1000 dipangkatkan 0? 1. 1. Berapa 1 juta dipangkatkan 0? 1. 1. Pinter. Baik. Ini sifat yang ke-6. Berikutnya. Masih menggunakan sifat yang kedua tadi. Jika 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Nah, yuk sekarang kita uraikan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan, ada yang mau bantu Ibu? 4 kali 4 kali 4. Kali 4 kali 4. Ya. Gini ya. Sama dengan ini kita coret ini. Nah, berarti tinggal berapa? Yang atas tinggal berapa? 0. 1 ya. 1 per 4 kali 4. Sama dengan 1 per 4 pangkat berapa? 2. 2. Nah, sekarang ini di ruas kiri kita menggunakan sifat yang kedua tadi. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 5. Ini kan? Sama dengan 4 pangkat
Berapa? Min 2. Min 2, 4 pangkat negatif 2. 4 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/4 pangkat 2. Ya, jadi A pangkat N, ya, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Bukan negatif ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. 6 ke 7 tadi. Akar pangkat N dari A pangkat M ya. Atau ini dulu ya, ini sama dengan titik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Tidak ada. Sekarang sebelum ke sifat ke berapa tadi? 8 ya. Akar pangkat N dari A. Kalau ini saya misalkan apa ya? A pangkat P ini misal saya misalkan akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat P. Nah, misal A pangkat P, maka A pangkat P sama dengan akar pangkat N dari A. Gini ya. Oke. Ibu tanya sebelum ke sini. Kalian tahu akar pangkat 3 dari ini ya? Tahu ya? Sama dengan, supaya nanti tinggal 2, berarti kan harus dipangkatkan dengan 3. Iya enggak? Atau sebelum ke sini? Bentar, Ibu hapus dulu. Hitam. Akar pangkat 2 supaya menjadi 2 kan berarti akar pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 2. Maaf, akar 2 kali akar 2. Gini ya. Iya enggak? 3 sama dengan akar 3 kali akar 3. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 2, maka sama dengan sebentar. Oke. Ini ya. Berarti 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 2. Ini nanti hasilnya adalah 2. Maka Ibu lanjutkan. Supaya ini N-nya hilang, maka harus dipangkatkan dengan 3. Harus dipangkatkan dengan 3 ya. Jadi A pangkat P itu sama dengan akar pangkat N ya. Kalau ini ruas ini saya pangkatkan N ya, ruas kanan saya pangkatan N, maka ruas ini juga saya pangkatkan N. Ya. Baik.
Ini menggunakan sifat yang ke berapa tadi? 3 ya. Sifat yang ketiga A pangkat PN. Sama dengan, ini kan berarti tinggal A pangkat 1. Iya enggak? Jadi PN sama dengan 1. PN sama dengan 1. Maka P sama dengan 1/N. Jadi, nah ini perhatikan. Akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat 1/N ya. A pangkat 1/N. Oke, contoh. Contoh. Berapa akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan 2 pangkat 1/3. Berapa akar pangkat 5 dari 3 sama dengan 3 pangkat berapa? 1/5. 1/5, pinter. Satu lagi. Berapa akar pangkat 7 dari akar pangkat 6 dari 7? Berapa? 7 pangkat 1/6. 7 pangkat 1/6. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Baik. Kita lanjutkan tadi sifat yang ke-8 ya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan, ini kan A pangkat M dipangkatkan 1/N kan? Berarti sama dengan A pangkat M/N. Sekarang contohnya. Warnanya Ibu ganti warna biru deh. Warna biru. Contoh. Berapa akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4? Diubah menjadi bilangan per pangkat menjadi berapa? 2 pangkat 4/3. 2 pangkat 4/3. Oke. Kemudian akar pangkat 2 dari 2 pangkat 8. 2 pangkat 8/3. 2 pangkat 8/2. berapa? 8/2. 2 pangkat 4 ya. Berapa 2 pangkat 4? Berapa 2 pangkat 4? 32. 16. 16. Ya, baik. 16. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini pertemuannya di Vicon hanya sampai sini. Kita lanjutkan di kelas. Nah, kelasnya yang mana nih? Ini ya di RPL 1 ya. Nanti Ibu akan pause ya. Ibu akan pause. Ini pertemuan keberapa? Kedua ya? Kedua, baik. Kedua, Bu. Kedua. Di sini pertemuan kedua. Nanti setelah ini kalian jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Kemudian apakah namanya sudah muncul atau belum itu kalian bisa mengecek di
rekap ya, bilangan berpangkat. Silakan kalian kerjakan soal di bawah ini. Kemudian kirim di kolom komentar ya. Jadi kalian jangan membuat chat sendiri. Nah, soalnya yang mana? Oh. Sudah saya. Iya. Kok jadi tertutup ya? Bentar. Masih terlihat ya? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Baik. Nah, tugasnya ini aja 5. Bukan tugas sih, dikerjakan di kolom komentar copy. Saya pastekan di sini. Nah, nanti perhatikan pada saat kalian mengirim ya. Pada saat kalian mengirim itu banyak yang gambarnya masih molak-malik ya. Jadi perhatikan pada saat mengirim supaya tidak menyusahkan ibu. Artinya kalau ibu melihat kayak gini ya gini, jangan sampai vertikal ya, horizontal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini ibu sudah post. Kita lanjutkan di room ini. Begitu anak-anak? Bu. Ada yang mau bertanya? Kalau melambaikan tangan artinya bertanya. Mas Iqbal. Iya, iya silakan Mas. Apa yang bertanya? Atas nama Muhammad Safid bisa ikut Zoom, bisa ikut Sikon karena keterbatasan kuota, Bu. Oh, keterbatasan kuota. Baik. Ya, nanti ini akan Ibu rekam, akan Ibu upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya saya berikan di kelas ini ya. Ada lagi Mbak Nurul Faiza melambaikan tangannya, raise hand, artinya ada yang mau disampaikan. Silakan Mbak Nurul Fauzia. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Ya, diturunkan. Tangannya diturunkan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai kita di room chat ya. Di room chat. Siapa? Oh, Mas Evan, silakan. Kalau catatannya bagaimana, Bu? Catatan bagaimana? Yang tadi slide-nya. Oh, filenya. Ya, slide. Iya, file yang tadi ya. Iya, nanti Ibu kirim di grup ya. Ya, Bu. Oke. Ada lagi? Enggak, catatan.
Emang. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu Hairi, yuk kita foto bersama dulu. Kita foto bersama. Wis rapi gak bisa ketemu ya Bu Guru. Nggih. Ini dengan ibunya siapa? Mamahnya Ivan. Ini ponakannya Bu Wiwit, Bu Indah. Saya juga Bu Beka sareng Bu Jamila ya Nur. Oh, nggih. Bu Wiwit kesini makanya belum bisa ketemu Bu Guru-gurunya kamu. Ini ponakannya Bu Nggak Wiwit. apa-apa. Iya Ya, nggak apa-apa. Nanti ketemunya kalau bahasa nggih. Inggris. Oh Iya, iya, nanti bisa ikut kegiatan-kegiatannya. Niki hobi pelajaran esak-esak ini. Oh iya. Iya, nanti untuk eksak bisa ketemu saya, nanti untuk fisika, kimia bisa ketemu Pak Saryato dan Bu Ika. Nggih. Makanya ada tatap muka seperti ini kan untuk apa ya namanya ya? Ngobati rasa kangen. Jadi tahu, oh ini toh Bu Indah gitu. Ini toh Mas Evan, ini Mbak Nurul, ini Mbak Uli, seperti itu. Ya, jadi tapi mungkin tidak selamanya kita harus vikon ya, kasihan kuotanya anak-anak juga. Begitu Ibu. Kemarin Bu Wiwit juga bilang makanya, wis nanti ketemu kapan-kapan ke SMK 1 wis. Iya, wis. Kalau insya Allah nanti ini teman-temannya Bu Wiwit semua, ponakan budenya. Iya, soalnya banget sama pelajaran esak ini Bu Indah, jadi mesti perhatian banget. Ya nggak apa-apa, salam kenal Ibu. Nggih. Nggih. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Nggih. Nggih, ayo anak-anak kita foto bersama dulu. Yuk kita foto bersama dulu. Ini kan sebagai dokumentasi kalian ya. Nanti foto ini akan menjadi suatu kenang-kenangan. Oh, pernah foto bersama. Ini yang lain mana? Iya, seragamnya masih seragam SMP ya. Ayo yang lain. Cepat yuk. Udah jam 8. Ganti baju paling. Nah, itu dia. Makanya disiplin berpakaian, disiplin waktu. Disiplin itu banyak sekali. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Setidaknya ada kegiatan boleh ke sekolah ya. Boleh ke sekolah, pengen miliki ya tamannya yang bagus, kelasnya yang mana sih? Labnya yang mana gitu ya. Di sekolahan di saya juga kayak gitu diselang-seling Bu Indah akhirnya. Iya. Dari semuanya. Insya Allah tetap ketemu guru kok kalau bimbingan apa kan. Padahal saya pernah menyampaikan ke anak-anak 5 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kalian akan sekolah di rumah. Itu 5 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan seperti ini. Ternyata beneran ya. Ternyata beneran. Oh, kok bisa waktu itu saya ngomong seperti itu, saya juga nggak tahu. Oh, geng. Wah, ya Allah. Makanya ini ya, jadi kayak iya, saya pernah menyampaikan ke anak-anak gini, suatu saat
suatu saat kalian itu akan sekolah itu dari rumah. Mungkin kalian datang ke sekolah hanya untuk kepentingan tertentu saja. Seperti itu 5 tahun yang lalu. Ini yang lain mana? Semangat sekolah anak-anak sekolahnya. Ya, siswanya. Saya juga gitu, tak motivasi semangat sekolah. Nah, jawab tangan guru sekolah ya di sekolahan. Ini di rumahnya Mbak Putri di Selawi, Bu Indah, jadinya agak kalau di Pegirikan kan pakai wifi, ada wifi-nya di rumah. Ini lagi nungguin Mbak lagi sakit, kurang sehat, jadinya saya di sini. Nggih. Nah, ntar kita miring tahu. Pak Zaim nggih, Pak Zaim Bu Indah. Pak Zaim. Terus Pundi? Pak Zaim alumni SMK 1 itu ngajar di saya Bu Indah. Pak Zaim pinter anaknya. Oh, nggih. Ya, sekarang kan kuliah di Poltek ya, Poltek Barber. Oh, nggih. Ibu ngajar di mana? Di Anur. Saya guru BK-nya Anur. Dulu saya kenangan banget dibantu sama Bu Jamila seperti orang bapak ibu sendiri Pak Sugi. Oh, Anur. Ponakannya Bu Wiwit sama dulu pas pindah dari Jakarta yang yang bantu, yang cari ini teman di MGMP di sini juga beliau luar biasa. Nggih. Saya BK bareng sama Bu Jamila kali Pak Sugi. Enten apa? Nggih. Nggih. Kebetulan dekat rumah. Nggih. Sama, makanya kondisinya saya bilang motivasi anak-anak juga sama, Mama. Di rumah, di sekolah juga Mama kayak gitu. Pengen ketemu anak-anak. Harus semangat. Coba Jamila. Ini yang lain mana ini? Yang lain mana ini? Masih daring ya begitu. Oke, iya, yuk, cepet yuk. Saya tunggu 1 menit lagi. Di absensi ada ini loh, di absensi ada bukti mengikuti kegiatan ya. Di absensi ada bukti mengikuti kegiatan. Sudah, hanya muncul 3, baik. Oke, 3 ini aja Ibu foto. 1, 2, 3. Oke, itu saja dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kalian kerjakan soalnya yang ada di tim, ya, yang ada di tim. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live. Ya, silakan live dengan cara menekan atau mengklik tombol merah.